Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak telah belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah disiplin waktu? Sekarang mari kita dengarkan percakapan antara guru dan muridnya berikut ini. Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika pernah, mengapa kamu terlambat? Pernah, saya terlambat karena kemacetan di jalan raya akibat banjir di jalan setelah hujan lebat. Siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Jika saya terlambat, orang yang dirugikan antara lain adalah diri saya sendiri, guru, dan juga teman-teman. Ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Saat saya terlambat, saya menjadi pribadi yang tidak disiplin dan tidak menghargai waktu. Selain itu, ketika saya terlambat, maka membuat teman dan guru berpikir kalau saya sosok yang tidak pandai mengatur waktu. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Iya, karena ketika saya terlambat dapat mengganggu konsentrasi belajar teman-teman. Itu berarti saya mengambil hak teman-teman untuk mendapat pelajaran. Apakah ketika kamu terlambat kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Ketika saya terlambat tentu saya sudah mengambil hak guru mengajar dengan baik karena guru harus mengulang kembali materi pelajaran. Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Ketika saya terlambat, sudah tentu saya gagal melaksanakan kewajiban sebagai pelajar yang disiplin. Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Rencana saya agar tidak terlambat lagi adalah tidur lebih cepat, mempersiapkan semua peralatan sekolah di malam hari sebelum tidur, dan berangkat lebih awal agar terhindar dari macet. Iya, datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu, akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo, laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya. Anak-anak, sekarang amatilah gambar-gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Kemudian, apa dampak dari yang mereka lakukan? Kita mulai dari gambar yang pertama. Terlihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Ya, berdasarkan gambar itu, kewajiban kita adalah menjaga kebersihan sekolah. Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Belum, karena terlihat dia membuang sampah sembarangan. Apa dampak bagi diri sendiri? Dia akan menjadi orang yang jorok. Kemudian, apa dampak dari tindakan yang dia lakukan bagi lingkungan? Iya, lingkungan akan menjadi kotor dan menjadi sumber penyakit. Apa dampak dari tindakan yang ia lakukan bagi orang lain? Tentu ia mengganggu kenyamanan orang lain. Kita lanjut pada gambar yang kedua. Apa kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagai pelajar? Ia belajar dengan sungguh-sungguh. Apakah anak tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Belum, karena pada gambar dia terlihat malas untuk belajar. Apa dampak bagi dirinya sendiri? Ya, tentu ia akan mendapat nilai yang kurang bagus.
Kemudian, apa dampak dari tindakan yang ia lakukan bagi lingkungan? Benar, kegiatan belajar mengajar akan terganggu. Kemudian, apa dampak dari tindakan yang ia lakukan bagi orang lain? Tentu saja ia dapat mengganggu teman lain yang sedang belajar. Kita lanjut ke gambar yang ketiga, anak-anak. Terlihat 3 orang siswa yang sedang bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok. Apa kewajiban kita sebagai pelajar terkait gambar yang ketiga? Iya, kita berkewajiban mengerjakan tugas secara berkelompok untuk tugas kelompok. Kemudian, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Iya, terlihat dalam gambar mereka sudah melaksanakan kewajibannya. Apa dampak bagi diri sendiri? Tentu pekerjaan akan lebih cepat selesai karena dikerjakan dengan kerjasama. Apa dampak dari tindakan yang ia lakukan bagi lingkungan? Iya, tindakan yang mereka lakukan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Tentu saja siswa lain akan senang jika diajak bekerja kelompok lagi. Sekarang tuliskan kewajiban anak-anak yang lain sebagai pelajar. Apa dampaknya jika anak-anak tidak melaksanakannya dengan tanggung jawab? Iya, berikut Ibu Guru bantu dengan tabel. Adapun kewajiban pelajar adalah yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, menaati peraturan sekolah. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, adapun dampak jika tidak melaksanakan kewajiban antara lain, jika anak-anak tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah, maka lingkungan sekolah akan menjadi kotor. Kemudian, jika tidak menaati peraturan sekolah, anak-anak bisa saja dikeluarkan dari sekolah. Jika anak-anak tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maka anak-anak bisa saja tidak naik kelas. Dan jika anak-anak tidak mengerjakan tugas dari guru, maka nilai anak-anak pasti akan berkurang. Kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas beberapa paragraf yang berisi informasi penting. Paragraf tersebut disusun menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kosakata baku. Yang kedua, adanya kehematan kata, yaitu tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Yang ketiga, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis, serta tidak ambigu atau menimbulkan penafsiran ganda. Pada pembelajaran 1, anak-anak telah membaca teks tentang si kotak ajaib. Anak-anak telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Sekarang, ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks si kotak ajaib menjadi kalimat efektif. Nah, untuk membantu mengingatkan anak-anak, ini dia tabel kalimat yang bercetak miring atau kalimat yang tidak efektif pada bacaan tersebut. Nah, sekarang kita akan mengubah kalimat tidak efektif tersebut menjadi kalimat efektif. Kita mulai dari kalimat yang pertama, yaitu penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Nah, ini adalah kalimat yang tidak efektif anak-anak. Adapun kalimat efektifnya menjadi penemu yang pertama kali. Nah, ini dia kalimat efektifnya. Jadi, singkat, padat, tidak bertele-tele, dan menggunakan kata baku. Kita lanjut ke kalimat yang kedua. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, di sini udah ada kata para, kemudian ditambah lagi dengan kata bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi bermakna ganda. Nah, adapun kalimat efektifnya adalah di depan bapak-bapak dan ibu-ibu.
Kalimat yang ketiga yaitu lalu televisi kemudian terus berkembang. Sudah ada kata lalu, kemudian ada kata kemudian. Nah, ini tidak efektif anak-anak. Adapun kalimat efektifnya menjadi lalu televisi terus berkembang. Nah, itu dia anak-anak. Silahkan anak-anak dapat berlatih lagi untuk membuat kalimat efektif lainnya. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Bu Guru ucapkan karena anak-anak sudah menyimak video ini dengan sangat baik. Seperti biasa, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan anak-anak kerjakan soal refleksi berikut ini. Soal refleksi. 1. Sebutkan 2 kewajiban seorang pelajar. 2. Sebutkan dampak jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut. 3. Apa itu kalimat efektif? Yang terakhir, sebutkan 4 ciri-ciri kalimat efektif. Silahkan anak-anak kerjakan pada buku latihan kalian. Ibu Guru tunggu jawaban kalian dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye anak-anak.